Pernahkah kamu bertanya-tanya, jika surga penuh kenikmatan, tidak ada rasa sakit, tidak ada lapar, tidak ada kesusahan, lalu mengapa Allah menciptakan bumi? Mengapa Nabi Adam harus turun dari surga? Mengapa manusia tidak langsung diciptakan di surga dan hidup kekal di sana? Jawabannya, tidak sesederhana karena Adam berbuat salah. Ada hikmah besar di baliknya. Mari kita renungkan bersama. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Artinya, hidup ini bukan tempat bersenang-senang, tapi tempat ujian. Di surga, tidak ada syaitan, tidak ada dosa, tidak ada rasa sakit, tidak ada godaan. Tetapi di bumi ada pilihan, ada hawa nafsu, ada perjuangan, ada taubat, ada sabar dan syukur. Disinilah nilai manusia terlihat. Disinilah amal menjadi bermakna. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Perhatikan baik-baik, di bumi, bukan di surga. Artinya, bumi memang disiapkan sebagai tempat manusia. Manusia diberi tugas, khalifah, pemimpin, pengelola, pembangun peradaban. Manusia akan hidup, menebar kebaikan, menegakkan keadilan, dan beribadah kepada Allah di tengah kehidupan dunia. Jadi, turunnya Nabi Adam ke bumi bukan sekadar hukuman, tetapi bagian dari rencana besar Allah sejak awal. Para ulama menjelaskan, surga tempat Nabi Adam tinggal bukan surga akhirat yang kekal, tetapi tempat tinggal mulia yang Allah berikan sementara. Surga akhirat kekal selamanya. Tidak ada larangan maupun ujian. Tidak ada syaitan, tidak ada perintah dan larangan yang berpotensi dilanggar. Sedangkan surga tempat Adam masih ada larangan mendekati pohon, masih ada rasa was-was syaitan, masih ada kemungkinan salah, lupa, dan terpedaya. Karena itu, ketika Nabi Adam turun ke bumi, itu bukan berarti surga akhirat hilang, tetapi perjalanan menuju surga yang lebih tinggi dan lebih kekal baru dimulai. Saat Nabi Adam memakan buah terlarang, ia tidak sombong, tidak menyalahkan takdir, tidak menyalahkan iblis. Beliau berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Di sini ada pelajaran besar, manusia bisa salah, tapi orang beriman kembali kepada Allah. Kemuliaan bukan pada tidak pernah jatuh, tetapi pada cara bangkit setelah jatuh. Tanpa bumi, kita tidak akan mengenal taubat, sabar, perjuangan, pengorbanan, pahala setelah usaha. Di surga nanti tidak ada lagi taubat. Taubat hanya ada di bumi. Di dunia kita melihat kasih sayang Allah saat kita berdoa, ampunan Allah saat kita bertaubat, rezeki Allah saat kita berusaha, pertolongan Allah saat kita terjepit, keadilan Allah saat manusia dihisap kelak. Tanpa ujian dunia, bagaimana kita mengenal Allah sebagai Maha Pengampun? Bagaimana kita tahu makna sabar? Bagaimana kita rasakan manisnya doa di tengah kesulitan? Bumi adalah kelas belajar tentang Allah. Karena surga kekal bukan hadiah gratis tanpa usaha. Surga adalah balasan atas iman, hasil dari amal saleh, buah dari sabar menahan nafsu, ganjaran atas ketaatan di tengah godaan. Tanpa dunia, tidak ada amal, tidak ada jihad melawan diri, tidak ada kesempatan untuk membuktikan cinta kepada Allah. Di bumi kita memilih Allah atau hawa nafsu, ketaatan atau maksiat, dan setiap pilihan akan dipertanggungjawabkan. Karena surga kekal bukan hadiah gratis tanpa usaha. Surga adalah balasan atas iman, hasil dari amal saleh, buah dari sabar menahan nafsu, ganjaran atas ketaatan di tengah godaan. Tanpa dunia, tidak ada amal, tidak ada jihad melawan diri, tidak ada kesempatan untuk membuktikan cinta kepada Allah. Di bumi kita memilih Allah atau hawa nafsu, ketaatan atau maksiat, dan setiap pilihan akan dipertanggungjawabkan. Jadi, untuk apa kita di bumi? Jawabannya sudah jelas, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi khalifah, membawa kebaikan untuk menjalani ujian sementara,
untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Bumi hanyalah jalan, bukan tujuan akhir. Sekarang kita tahu mengapa Adam turun dari surga, mengapa kita hidup di bumi, mengapa ada air mata, lelah, sakit, dan kehilangan. Semua itu bukan sia-sia. Setiap sabarmu dicatat, setiap sujudmu diketahui Allah, setiap air matamu tidak hilang begitu saja. Suatu hari, jika kita bertahan dalam iman, kita akan dipertemukan kembali dengan surga yang jauh lebih indah, lebih kekal, lebih tinggi dari tempat Adam pernah tinggal. Dan saat itu, tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi ujian, tidak ada lagi air mata, hanya kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang memahami hikmah penciptaan Allah dan semakin dekat dengannya.